masih manusia gitu loh. Nggak mungkin kayak kita tuh tiba-tiba karena udah latihan mindfulness sadar. susah ya. Itu mudah. Kita belum ya. Halo sahabat Intips yang berbahagia, kembali bertemu dengan saya Miss Lisyana di podcast Intips, inspirasi, talenta, inovasi, prestasi Sariputra. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Kosmin. Selamat pagi semuanya. Ya, Bapak Kosmin di sini sebagai wakil 2 di Yayasan Pendidikan Buddhis Sariputra. Dan tentunya bersama tamu kita juga yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, ini ada Bu Her, Bu Ang, oke. Yang pertama ada Ibu Herlina. Nama budaya Ibu? Nama budaya. Ya. Bu Herlina di sini sebagai Kepala Human Capital Management di Sekolah Triratna Jakarta. Ya, Triratna, Sekolah Triratna Jakarta. Dan juga hadir bersama dengan kita Ibu Onggraini sebagai konsultan manajemen. Hai Bu Ong, nama budaya. Oke. Pagi ini tentunya kita akan berbincang santai ya, Pak Kosmin ya. Oke. Kita akan berbicara mengenai penerapan mindful di sekolah. Kita akan mendengar bagaimana penerapan mindful di sekolah Triratna. Mungkin bisa dimulai oleh Bu Herlina, silakan. Silakan Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Nama budaya. Nama budaya. Sekolah Triratna kita sudah menerapkan mindfulness jadi bagian sekolah sudah lumayan lama. Mungkin hampir lebih kurang 10 tahun lah ya. Jadi kalau sekarang ini kan lagi di kayak seperti lagi naik daun ya mindfulness. Booming gitu. Ya Bu ya. Lagi booming gitu, di mana-mana orang sebut mindfulness ya. Kalau di Sekolah Triratna ini sebenarnya penerapan tuh masuk ke dalam beberapa bagian di sekolah. Jadi ada yang pertama itu ke kegiatan sehari-hari. Itu kita ada mindful morning biasanya. Jadi mindful morning ini semua dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK tuh kita pagi-pagi itu ada kegiatan mindful morning tuh isinya doa. Terus kita ada meditasi. Ya, jadi pagi-pagi tuh ada meditasi, cuman variasi ya. Kalau TK mungkin waktunya lebih sedikit gitu. Lebih singkat ya. Masing-masing atau tersentral? Masing-masing unit. Jadi masing unit tuh nanti di kelas-kelas memang ada kayak speaker gitu. Jadi nanti dipandu dari ruang sentral yang ada di kantor guru biasanya gitu ya. Selanjutnya juga kita siang itu ada total relaksasi. Ya, jadi ada total relaksasi jam 12 sampai jam 12.30 tuh sekolah hening. Wah, lumayan. Ya maksudnya total relaksasi kan kalau orang bilang itu tidur siang ya. Tapi sebenarnya kan kita relax. Jadi setengah jam 12 sampai 12.30 tuh sekolah. Lama loh Bu, setengah jam. Iya. Ada 15 gak tidur ya? ada pasti ada gitu ya. Iya. Dan guru juga kesempatan untuk istirahat sih gitu ya. Memang awal-awal memang perlu dilihatin sama guru gitu, tapi semakin kesini juga karena anak udah biasa, jadi kita tidak perlu yang diawasin ya, gitu saya ya. kerja di pabrik juga begitu. Kalau sudah jam 12 selesai makan, saya pasti relax sendiri sambil menjem gitu. Sampai jam 1 baru. Itu ketiduran. Jadi memang ada panduan. Jadi ada panduannya supaya tata relaksasi ini benar-benar bisa merefresh tubuh kita. Betul. Nah, itu dalam kegiatan rutin. Terus kita juga ada kegiatan yang tahunan itu retret. Jadi guru ada retret, murid juga ada retret. Kita juga ada day of mindfulness. Jadi guru juga ada day of mindfulness sama staff. Itu setahun 4 kali. Murid juga ada setahun kurang lebih 4 kali juga gitu. 4 kali. Kurang lebih 2 bulan ya, karena kan ada retret. Berarti kalau ada retret di bulan itu kan berarti tidak ada dom gitu. Jadi kita atur paling sedikit dom itu 1 tahun 4 kali. Kalau retret 1 tahun 1 kali. Dan gitu. itu harus diikuti semua siswa ya Bu? Kita tahun lalu tuh biasanya kelas akhir. Jadi kayak kelas 6, kelas 9, kelas 12. Tapi mulai tahun ini kita mencoba untuk lebih banyak kelas yang ikut, biar anak-anak paling tidak selama di Triratna ikut 2 kali retret lah minimal gitu. Itu kita baru laksanakan tahun ini. Nah, selain itu yang rutinnya ya. Tapi kami juga ada yang namanya kurikulum mindfulness.
Jadi kurikulum mindfulness ini memang sesuatu mungkin yang dibangun di Triratan dari nol. Itu kurang lebih sudah dimulai sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini sudah proper. Jadi kita punya buku kurikulumnya itu TK, SD, SMP, SMA dan SMK, dan itu sudah sampai ke RPP-nya gitu. Boleh nyontek nih. Jadi tinggal memang sih proses penyusunan segala macam sudah selesai. Sekarang lagi proses editing, tapi karena RPP-nya sudah jadi guru bisa langsung pakai. Tapi untuk yang bukunya itu memang masih proses karena kan perlu edit dan segala macam ya. Jadi kita senang sih setelah 4 tahunan nih akhirnya ini jadi dan ada buktinya gitu. Jadi ada hasilnya gitu. Kerjaan 4 tahun kita laksanakan ada hasilnya. Tapi namanya mindfulness ini bukan sesuatu yang jadi dan tidak berkembang, itu tidak boleh. Karena mindfulness itu dia sesuatu yang dia harus mengikuti perkembangan. Dia harus terus bergerak gitu. Dia nggak boleh stagnan. Dia nggak boleh kayak udah terus kita nggak revisi, karena terus gitu kita harus terus, karena mungkin mindfulness ada seumur hidup ya, kita kita harus terus belajar, kita harus terus perbarui gitu. Dan dengan ada ini sudah ada bukunya, paling tidak nanti misalnya ya kan biasa di sekolah mungkin terjadi juga di Sari Putra, misalnya gurunya ganti, tapi kita sudah ada panduannya, atau mungkin ada sekolah yang mau mengadopsi, kita ada panduannya gitu. Karena ini panduan ini memang benar-benar dibuat dengan serius gitu. Karena biar bisa dipakai di dalam kelas. Jadi kami ada 1 jam mindfulness, mapel mindfulness melengkapi agama sebenarnya. Dia tidak berdiri tapi melengkapi agama. Itu 1 jam 1 JP setiap minggu di semua, dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK. 1 JP. 1 JP. Gitu. Jadi memang kita pingin ada anak-anak tuh, kan kalau mindfulness itu tidak ada penilaian seperti nilai ya. Betul, dia kan lebih cenderung prakteknya gitu, apakah meditasi duduknya sudah bagus, karena kan semua kan ada teknik ya, namanya teknik kan harus sesuai dengan sesuai dengan aturan, sesuai dengan panduan gitu, dan panduannya semua ada gitu. Berarti kayak kita menilai juga efektivitas nggak mindfulness itu, praktik mindfulness itu terhadap perilaku siswa gitu kali ya Bu Ali ya. Itu ada membawa hasil nggak? Jadi gitu? kalau dia udah menjadi kurikulum, otomatis dia harus ada asesmennya. Ya, nah asesmen ini misal ya meditasi duduk dari 20 anak misalnya, postur duduknya itu sudah berapa persen yang betul. Jadi targetnya di situ, bukan nilai. Jadi 80% anak duduknya sudah benar gitu ya. Atau misalnya fokusnya di mana. Jadi asesmen itu adalah target hari itu, sebenarnya prakteknya udah sampai mana gitu. Jadi kalau dulu kita cuman program itu kan keefektifannya kita nggak bisa ukur, tapi kalau kita kurikulum tuh ada asesmennya gitu. Ya, jadi asesmen ini yang akan kita nilai sebenarnya sudah sampai berapa persen, karena asesmen tuh ada yang perlu diisi dengan murid, ada observasi guru gitu, sesuai dengan kondisi pembelajarannya, itu disesuaikan asesmennya kayak apa gitu. Asesornya kira-kira siapa? Ya, asesornya guru yang mengajar. Iya, karena jadi kalau misalnya dia observasi, berarti guru punya daftarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya hari itu anak harus bikin jurnal, berarti guru ngecek jurnal anak. Dia bisa bilang, saya hari ini lagi meditasi, pikiran saya kemana-mana gitu. Oh, ada jurnal yang dibuat anak? Ada. Jadi ini variatif. Jadi asesmen itu kan bentuknya macam. Jadi nanti juga kita bisa buat portofolio anak berkaitan dengan kurikulum mindfulness ini. Karena dia nilainya kan bukan nilai seperti pelajaran ya, tapi nilainya adalah dari itu, dari praktek dia tuh sejauh mana gitu. Karena kami yakin ya, dari yang kami alamin selama ini, anak-anak tuh pasti ada perubahan, transformasi kan tuh yang paling penting. Menjadi anak yang lebih fokus ya, karena kan efek pertama yang kita pengen dapat kan anak fokus belajar. Setelah itu perilakunya bertambah baik, tambah sopan, itu kan proses yang akan berjalan dan waktunya kan terus ya. Dia kan itu harus jadi kebiasaan lah intinya gitu. Dia bukan cuma sekedar sekarang terus nggak ada gitu, nggak bisa. Mindfulness kan harus jadi keseharian kita. Harus membumi, ibaratnya harus dibumikan ke diri guru, staf sama anak-anak gitu. Nggak bisa cuma sekedar yang ditempel gitu, nggak bisa. Dia memang harus ngebumi di tempat itu gitu. Bisa dibilang keberhasilannya itu kita nilai dari
pribadi si anak, Iya. ada berubah atau tidak. Iya. Dan kalau boleh saya tahu, kira-kira ke hasil belajar anak-anak di mata pelajaran ada efek nggak ya? Kita sih belum pernah secara khusus mengadakan penelitian Belum ini ya. Belum ada gitu. Tapi kalau secara akademik, sekolah Tritna tuh termasuk lumayan oke gitu secara akademik ya. Berarti ada hasil. Tapi kalau diteliti secara langsung belum ya. Saya Belum, juga iya, belum iya, pernah iya. ada penelitian secara langsung gitu. Tapi kalau kita lihat sih anak-anak kita kayaknya punya fokus yang cukup bagus gitu. Punya fokus yang cukup bagus karena anak kalau ibaratnya tahu gitu kapan dia harus diam, kapan dia harus ngomong gitu ya. Maksudnya kan kita penting anak itu kan nature-nya nggak bisa diam. Betul. Tapi kalau dia tahu kapan dia harus diam kan bagus. Karena kunci keberhasilan belajar ya kalau dia bisa fokus. Iya. Kalau dia tidak bisa fokus ya susah Iya. gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin buat Bu Ong nih, ya. Sebenarnya ada nggak nih tantangan terbesar dalam menerapkan mindfulness di lingkungan sekolah? Itu gimana tuh, Bu Ong? Mungkin saya bantu mengarahkan sedikit. Oke. Dari yang pernah kita lakukan ya, terutama yang di sini ya. Waktu itu ada 2 bulan kita coba mempraktekkan mindfulness ya. Dan saya melihat sendiri ternyata mindfulness itu bisa masuk ke sekolah. Apalagi kalau mindfulness itu sangat dipraktekkan sama guru-gurunya juga. Dan mereka sangat deep ya. Ya, sangat mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari pembawaan juga mulai terasa. Nah, itu sukses mindfulness guru menjadi sukses mindfulness siswa. Betul. Kamu Saya setuju ya. Dan ini nggak bisa instan. Ini seperti proses ya. Jadi perlu komunitas. Komunitas itu karena pada saat berlatih sendiri. Kalau kita nggak punya benar-benar bekal yang kuat ya, itu akan susah masuk ke dalam mindfulness yang mindfulness itu seperti kayak kita bisa aware apa yang muncul. Jadi kalau misalnya kita punya sangkara muncul, kita bisa aware, dia datang. Nah, itu mindfulness. Nah, untuk mencapai titik itu perlu kontinuitas, keberlangsungan, kesinambungan untuk latihan personal. Ya, saya rasa mindfulness ini akan berhasil banyak apa tidaknya atau suksesnya seberapa besar itu bergantung pada komunitas yang ada di sekolah itu. Ya, karena latihan sekali 2 kali nggak cukup, setahun 2 tahun nggak cukup. Benar. Berkelanjutan, karena di dalam diri kita kan ada sangkara yang memang sudah tertanam kuat di dalam diri kita. Masing-masing PR-nya lain-lain. Kalau saya mungkin sangkaranya ini ya, mungkin kemalasan, kemarahan. Mungkin di orang lain, nggak ada masalah, saya nggak pernah marah. Tapi dia mungkin misalnya ada sangkara yang lain, ya kan? Mungkin ada kekerasan atau ada apa. Semua orang beda-beda. Tapi harus kita ketahui juga, tidak hanya sangkara buruk yang kita miliki. Sehingga kita bisa menerima diri kita apa adanya. Dengan segala kelebihan maupun kekurangan diri kita sendiri. Acceptance itu, penerimaan itu penting banget. Jadi kalau dulu sebelum memperdalami mindfulness ya, aku tuh ternyata baru tahu, aku cuma di permukaan aja mengenal damanya. Nah, setelah mengerti mindfulness, aku baru sadar bahwa mindfulness itu membuat kita jadi apa adanya sebenarnya. Dan membuat kita menjadi diri kita sendiri. Tanpa harus dipoles sana sini. Ya. Dan kita juga harus memaklumi diri kita sendiri. Misalnya dalam satu kehidupan kita ada parcel di tangan kita nih, ada kejadian yang merupakan puzzle kehidupan kita. Pada saat itu mungkin saya meletakkan puzzle itu salah, nggak pada tempatnya, ya kan? Nah, kalau kita udah dulu ya, Ong yang dulu, pada saat
mengalami ini, dia akan kok begitu sih Ong gitu. Ada tuntutan ke dalam. Kok udah belajar dhamma kayak begini sih gitu ya. Atau ada pikiran kok bisa ngelukain orang sih gitu. Jadi kayak ada rasa bersalah, ada rasa kemarahan juga buat diri sendiri ya. Nah, setelah berlatih mindfulness, aku itu menerima diri aku apa adanya. Baik pada saat aku lagi sedang latihan baik, maupun pada saat aku tidak latihan dengan baik. Tapi sejak latihan mindfulness, pada saat saya sadar saya nggak latihan dengan baik, ternyata itu aku lagi latihan. Dan itu juga aku dapat dari guru aku. Pas waktu aku bilang, Thay, aku latihannya lagi nggak bagus nih, gitu ya. Tuh Thay langsung kasih ceramah. Pada saat kita merasa kita lagi nggak bagus, kita sadar aja kita lagi nggak bagus. Pada saat itu kita udah dalam momen latihan, gitu. Jadi penerimaan diri itu penting. Jadi kalau kita semua berlatih dengan cara yang sama, baik guru, yayasan, orang tua, pokoknya link sama anak-anak kita, ya. Maka anak-anak ini menjadi anak-anak yang bahagia. Tapi memang Bu Ong, tantangan terbesar kita itu juga terletak pada ada yang nggak paham dan yang tidak paham. Karena kan kita berbeda masing-masing kepala nih ya. Benar. Kita kan bicara, kita di dalam komunitas itu kan banyak orang, bukan Ya. cuma 1-2. Terkadang ada yang memang tidak paham atau mereka menilai bahwa mindfulness itu keuntungannya apa, yang bagi yang tidak paham. Nah, saya tertarik dengan itu memang harus kebiasaan. Benar. Ya, jadi yang tidak paham itu harus menjadi kebiasaan yang lama-lama mereka paham, mereka dapat apa untuk diri sendiri. Ini juga surprise Kak Her, benar. Aku tuh ya, Tiratna itu sebelum aku kesini Tiratna udah terapin. Ya, sebelum saya datang ke sini. Dan perjalanannya juga udah cukup lama ya waktu itu. Saat itu mungkin udah sekitar 4 tahun 5 tahun juga. Ya. Iya. Dan pada saat itu penerapan mindfulness ya masih belum mengalir dengan keseluruhan, ya kan. Tapi yang pimpinan-pimpinan sudah mulai ya, sudah mulai. Dan memang harus dimulai dari pimpinan paling atas. Betul, itu saya makanya kita beda-beda kan Bu Ong ya, memang Iya. harus dimulai dari atas Iya. dulu. Tapi Saya nggak apa-apa. setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ciong. Memang harus dalam komunitas. Iya. Komunitas itu ya semua. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak. Begini, kadang-kadang mindfulness itu sendiri bisa dikemas dengan bungkusan yang lain. Iya. Jadi kalau yang kita kenal mindfulness yang seperti ini, ternyata banyak bungkusan yang lain juga yang berupa mindfulness. Di Plum sendiri, mindfulness bisa dibungkus dengan cara bermain. Ya. Bahkan mindfulness bisa dibungkus dengan cara have fun. Ya. Jadi yang mengenal mindfulness bukannya seorang yang sangat primitif atau sangat konservatif ya, tapi sangat energik ya, juga sangat terbuka ya, sangat luas sekali ya. Jadi kita bisa serius bahwa itu mindfulness, tapi kita juga bisa bawa mindfulness dalam kondisi Fun. ya, hahaha, ya. Jadi kita juga bisa bawa dia dalam kondisi yang sangat heboh sekalipun. Nah, apa itu mindfulness? Pada saat dia sedang happy dan fun habis ya, pada saat itu dia sadar ini adalah momen yang bahagia. Iya. Itu harus selalu diingat. Karena kita selalu mengingat momen-momen sedih aja. Kalau momen sedih rasanya aduh sedih banget. Kesannya tuh kayak sangat apa ya? Larut dalam. Sangat larut gitu. Itu seperti kalau guru saya ya, misalnya itu seperti pisau membelah bambu dengan sangat kuat, sehingga bambu itu memberi tanda yang sangat dalam. Nah, kalau kita nggak pernah merasakan mindfulness kebahagiaan ya, mindfulness itu membawa kebahagiaan. Pada saat itu kita lagi happy juga nggak ada rasanya. Tapi mindfulness yang membantu kita, ting, this is happy moment. Nah, Iya. itu yang membawa happiness itu seperti itu tadi, membarak lebih dalam ke dalam
alam bawah sadar kita. Jadi apa yang kita mau simpen ke dalam alam bawah sadar kita? Mau kesedihan atau mau kegembiraan? Tapi nggak ada yang pernah aware bahwa kita lagi gembira. Yang ada aware saya lagi sedih, ya kan? Nah, Karena kalau aware, kalau lagi senang, happy, dia menikmati. menikmati tapi tidak menikmati hanya gitu saja, Kalau hanya sedih. lalu. Lebih larut biasanya. Merasa menderita, merasa apa, Iya. segala macam. Dan itu akan diulang terus, Ya. ya kan? Nah, makanya ada metode happiness meeting, ya, di mana diskusi antara rekan kerja lah dengan anak-anak lah, yang hanya membicarakan happiness, happiness aja. Today, what happiness you have? Nah, gitu kayak gitu. Terus happiness. Karena pada saat mereka mengulang happiness, di saat itulah dia mulai memperdalam happiness di dalam alam bawah sadar dia. Nah, jadi kalau misalnya sedih, jangan lama-lama. Iya. Kalau happy, terus boleh Iya. diulang, dipertahankan lebih lama lagi. Itu boleh. Yang penting orang memahami prinsip daripada mindfulness itu apa. Kebanyakan yang saya tahu adalah mereka hanya tahu kulitnya. Hanya tahu, oh mindfulness itu meditasi, mindfulness itu begini, tarik napas, keluar napas. Jadi dia hanya tahu pola-pola seperti itu, tetapi prinsipnya apa sih, esensinya apa sih Iya. mindfulness itu yang kurang dipahami. Iya. Ya sehingga salah penerapan. Ketika sudah salah penerapan, maka nanti akan timbul judgment, oh mindfulness nggak ada gunanya. Nah, itu yang Apa itu mindfulness gitu loh. Nah kebanyakan orang saya rasa tuh seperti itu, cepat mengambil kesimpulan. ya. Baru 1 kali 2 kali mungkin ikut dalam pelatihan mindfulness sudah bisa menyimpulkan, oh mindfulness cuma begini, mindfulness itu ini, sehingga ya dia merasa tidak tertarik lagi. Iya. Jadi esensinya tidak dapat gitu loh. Dan saya rasa itu juga seperti yang ditanyakan sama Miss Lisi tadi, itu kendala bagi kami dari pihak sekolah, guru-guru, staf dan semua ya yang terlibat di dalamnya itu belum memahami secara mendalam apa itu mindfulness, Iya, iya. apa itu manfaatnya, sehingga mereka tidak tahu prakteknya seperti apa. Iya. Nah itu kalau sudah sampai pada titik seperti itu, maka kita akan kesulitan untuk nanti menerapkan atau mengajarkannya ke anak-anak, ke siswa. Nah itu yang menjadi ya, penyebab Kalau hari ini ya, ketidakberhasilan. kalau kita bisa ngambil Triratna sebagai contoh ya, saya melihat bahwa mindfulness sukses di Triratna karena mereka sering membawa diri mereka ke retret. Ya, terus sering mengadakan kegiatan mindfulness. Karena sesuatu yang sering diulang itu biasa kali ini dia nggak dapat, nanti next dia bisa dapat. Ya. Ada momen yang tepat di mana batinnya lagi sedang siap masuk. Begitu. Atau mungkin pada saat pelaksanaan latihan retreat atau itu difasilitasi oleh mereka-mereka yang mungkin mungkin kurang bisa membawa suasana atau apa, sehingga timbul kebosanan, kejenuhan gitu. Sehingga ketika kita mengatakan, wah kita mau retreat mindful lagi, nah, yang ada di pikiran dia adalah oh nanti begini-begini gitu loh. Sudah hafal gitu. Sudah hafal, dia udah tahu yang itu bagi mereka mungkin sesuatu yang menjemukan gitu. Mungkin kalau saya bisa share ya, Pak Kosmin, kita kan tiap tahun ada retret. Iya, Nah, betul. retret mindfulness kita sudah berkali-kali ikut, mungkin lebih dari 10 kali ya. Iya. Gitu, tanya. Buat sebagian orang 10 kali jalan, sitting ya dulu, Iya. makan, total relaksasi kan. Gerak. Kalau kita sebagai orang yang biasa ikut retret mindfulness sudah tahu gitu Iya. loh latihannya. Tapi kalau buat saya ya, pada saat itu saya pasti sedang slow living gitu. Kita sehari-hari itu selalu terburu-buru, Betul. bener nggak? Terburu-buru apa ya dibilang autopilot ya? Iya, autopilot gitu loh. Makan keburu-buru, nggak tahu rasanya. Kita nggak pernah bener-bener menikmati rasa makanan, kecuali kita lagi dom atau lagi retret. Betul. Saya juga Pak Kosmin mendengar beberapa kali ya, maksudnya bukan dari teman-teman di sini aja, bahkan dari teman-teman di sekolah saya, dari beberapa rekan-rekan yang ikut retret mindfulness begitu-begitu aja gitu. Ya. Mereka tidak tahu bahwa kita menarik
menarik diri untuk masuk ke dalam dom atau ke dalam retret itu sebenarnya adalah memberikan waktu diri kita tuh untuk jeda, untuk istirahat. Makanya semuanya dibuat Slow. Saya makanya bilang kayak asik, mau slow living gitu. Ya, gini ya, ya kita kan tahu ada beberapa meditasi yang lumayan keras ya, yang lumayan keras latihannya gitu. Which is saya juga pernah ikut gitu loh. Itu kan situasinya disengajakan, boleh saya bilang gitu lah, situasinya dibuat gitu ya. Tapi kalau retreat mindfulness, dom itu situasinya sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita masih bicara satu sama lain. Cuma kita diminta cuma satu kok. Aware gitu doang, mindful. Jadi ngomongnya sadar, makannya sadar, jalannya sadar. Itu aja. Kenapa membosankan? Coba kalau kita bayangin hari-hari kita lebih parah mana gitu. Autopilot loh rata-rata. Iya, betul. Jalan pelan-pelan itu sebenarnya kita sedang belajar untuk, paling enggak ya, mungkin kalau saya ngerasa saya juga orang yang sangat terburu-buru gitu. Menikmati. Terima kasih loh sama kaki ya. Terima kasih sama kaki gitu. Karena kita kan pengennya semua pengen buru-buru, pengen cepet-cepet. Jadi pada saat kita latihan mindfulness itu sedang belajar untuk memberi jeda, untuk belajar stop, untuk belajar slow sebenarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang yang merasa bosan dengan latihan mindfulness yang kayak itu aja gitu. Saya paham, itu bukan omongan yang 1-2 kali kita denger ya. Mungkin kita denger ratusan kali, which is okay. Kami kenal latihan ini sudah lama gitu loh. Saya kenal dari 2010, Sis juga sama kali ya. Apa lebih lama lagi? kita sudah lama banget gitu loh. Sebenarnya pertanyaannya adalah kalau merasa membosankan, apa sudah bisa? Apa sudah bisa nih? Iya. Misalnya nih seperti yang Ibu bilang tadi soal makan nih. Saya juga termasuk orang yang kalau makan itu tidak pernah menikmati. Pokoknya asal masuk perut aja. Asal kenyang, asal sudah diselesaikan. Apalagi pekerjaan sudah menanti di depan. Iya. Jadi yang saya lakukan saat itu pada saat makan ya betul-betul saya hanya sekedar makan, masuk, udah. Iya. Kalau ditanya tadi makan apa mungkin saya lupa. Iya. Kalau ditanya tadi rasanya apa, saya cuma bisa menjawab ya enak, bisa dimakan, udah. Karena yang dimakan pekerjaan sama Bapak. Karena sambil makan, Yang dimakan pekerjaan. pikiran kita mikirkan nanti saya mau ngapain. Iya betul. Itu yang jadi problem gitu. Itu kayak mobil jalannya cepet terus. Nah, akhirnya lama-lama kan seperti kata Ibu autopilot tadi kan. Karena kita menjalankan, bukan misalnya melakukan segala sesuatu itu tidak fokus. Ya, dan terburu-buru. Hampir rata-rata terburu-buru. Jadi di situ saya dapat 2 kata kunci daripada mindful, yaitu tadi awareness-nya kurang, kemudian attention-nya kurang. Jadi 2 kata kunci ini untuk mindful. Nah, pertanyaannya, bisakah kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, awareness dan attention, fokus? Betul. Kalau dibilang, emang lu udah sadar? Lu kan sadar ya. Tapi kadang-kadang saya lupa, saya tadi taruh kunci di mana ya? Iya. Mau dibilang sadar, tapi tadi saya lupa, saya taruh kunci di mana, taruh kacamata ini saya paling tanya sama teman-teman, saya paling sering kehilangan kacamata. Apalagi di rumah, sebentar saya cari kacamata saya mana ya. Nah itu karena kurang fokus, kurang attention tadi. Nah karena memang latihan, namanya latihan kan harus sesuatu yang berulang-ulang. Iya. Diulang terus. Sesuatu yang diulang memang kadang-kadang membosankan. Tapi memang perlu dilakukan kan? Iya. Apapun itu, meskipun sesuatu yang menyenangkan, tapi kalau kita ulang-ulang itu lama-lama juga jenuh kan? Iya. Itu masalahnya. Kita senang nyanyi ini misalnya, tapi kalau kita berlakukannya berulang-ulang lama-lama jenuh juga. Nah mungkin dengan latihan juga sama. Apapun itu yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjenuhkan. Iya. Kalau kita enggak deh kayak Mereka nggak bosan-bosan nggak jenuh. kami rindu gitu. Kalau Kita rindu banget gitu kadang. Kalau tidak berarti ibu-ibu ini benar-benar bisa menikmati. Karena gini loh Pak. Kuncinya kebiasaan tadi. Menikmati momen-momen untuk apa ya? Untuk relax, untuk beristirahat. Slow living tadi. Gitu. Karena bisa dinikmati. Iya, saya tuh selalu jadi panitia kalau di sekolah. Karena kan saya pegang program ini sebagai kepala HCM ya. Jadi kalau misalnya ada retret di sekolah, itu otomatis saya jadi seksi sibuk.
karena jadi panitia. Jadi saya harus meluangkan waktu ikut retret di luar. Saya jadi peserta. Saya benar-benar menikmati di situ. Bayar lagi ya. Saya lagi kalau di luar, kalau di sekolah kan sebenarnya free ya. Tempatnya makan segala macam gitu. Tapi kalau kita di luar kan kita harus bayar. Tapi saya akan selalu setiap tahun tuh minimal 1 kali saya akan ikut retret di luar. Untuk saya. Kesempatan. Iya. Benar. Kesempatan. Kalau saya melihat dengan ini ya namanya yang latihan mindfulness 1 kali 2 kali pasti mereka merasa bosen. Itu udah Biasa ya. udah wajar komentar-komentar kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekolah terus mengadakan terus ya kan, kita harapkan ada titik kliknya. Terus sama kalau retreat itu diadakan, kalau bisa yang sudah pernah ikut latihan itu bisa, kalau bisa separohnya, supaya energi yang ada di dalam retreat bisa membantu teman-teman yang masih baru untuk memahami latihan. Karena nggak bisa dibohongin, semua orang yang berbondong-bondong kumpul berarti bersama membawa energi spiritual, membawa energi latihan yang begitu indah. Sehingga kalau kita ada di retreat, kita gampang banget mindful. Penting langsung masuk, ya kan? Jalani every step ya, bisa membawa kedamaian. Nikmat banget loh. Kalau kita ngomong nih ya, kayak apa ya, kata-kata indah aja. Tapi benar nggak kita bisa menyentuh itu pada saat kita latihan mindfulness? Bisa. Karena energi semua orang datang berkumpul, energi sangat kuat. Sehingga kita tidak mengandalkan energi diri kita aja. Betul. Kita mengandalkan energi komunitas. Iya. Yang kekuatannya luar biasa. Nah, pada saat dia waktu retret bisa menikmati energi mindfulness dari sekian banyak, 50% lah ya. Itu udah sangat membantu buat yang baru. Tapi kalau misalnya semuanya rata belum pernah ikut retret, untuk mereka bisa menyentuh mindfulness itu agak sedikit lebih sulit. Ya. Butuh proses. Iya, butuh proses yang Waktu lebih Ciong pertama ke Sariputra kan, memperkenalkan ke Sariputra, bagaimana susahnya kan? Iya. Karena yang memahami kan cuma Ciong sendiri. Iya, itu memang waktu itu tantangan juga. Nah itu. Tapi aku nggak putus asa. Aku menyentuh, aku cari sangga dulu. Ya. Aku cari sangga karena aku tahu betapa pentingnya sangga. Sahabat berlatih itu penting banget. Iya, Ya. betul. Ya, jadi untuk mulai ke guru dan ke siswa, aku perlu tim. Mereka adalah salah satu tim kami. Mereka itu benar-benar berlatih dengan sangat-sangat keingin tahunya ada, rasa niat untuk membawa mindfulness ke teman-teman karena mereka sudah sadar mindfulness itu bagus. Tapi hanya mereka belum tahu seperti apa. Energi ini sangat terasa. Sangat terasa sekali. Dan mereka benar-benar latihan sampai malam juga kita masih latihan. Dan menurut saya perjalanan kita gak sia-sia ya. Gak sia-sia. Bagaimanapun ada benih yang udah tersebar. Jadi kalau mau apa-apa jangan expect too much ya. Iya, Jangan expect too much. Itu Itu yang kita membuat- juga nggak boleh ngeremehin satu rentet yang akan nantinya akan mana bisa sih, nanti bosen ya, biar bergulir aja. Karena bagaimanapun setiap kali rentet kita sudah menebar benih, ya kan, benihnya kapan subur nggak apa-apa. Asal dia sudah tertanam benih, nanti datang lagi tanam lagi benih, datang lagi tanam lagi benih, itu dia nanti akan subur, ya kan. Jadi kita harus percaya bahwa setiap yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia, ya pasti ada benihnya. Ya, saya sendiri sama diri saya sendiri saya menganggap seperti itu. Hari ini aku belum sukses latihan ini, oke. Tapi aku udah tebar benih. Aku sudah tahu ini nggak tepat, ini nggak bijaksana, ya kan. Tapi ada benih kebijaksanaan yang saya tanam di dalam diri saya. Jadi jangan sekali-sekali kita expect cuma sama diri kita sendiri ataupun sama komunitas, ya. Karena kalau kita expect cuma sama komunitas, semua adalah orang-orang yang berlatih di dalam. Gak ada yang sempurna satupun. Apa yang kita harapkan untuk membahagiakan kita? Kita bahagia dari diri kita sendiri, ya. Banyak perjalanan yang membuat saya sadar, ya. Kadang-kadang latihan dengan praktek atau ngalami sendiri itu memang jauh beda.
pada saat kita latihan, rasanya itu masih gampang. Apalagi ketemunya cuma sedikit-dikit aja. Tapi kalau udah ketemunya ombak yang besar, ya, pada saat kita tenggelam, ya, pada saat itulah kita belajar. Pada saat itulah kita belajar bagaimana kita merasa bahwa mindfulness yang kita miliki, ya, belum sempurna, ya kan? Atau mindfulness yang kita miliki masih jauh dari latihan yang kita harapkan. Karena mindfulness itu sendiri sangat menopang kehidupan, sangat sekali. Jadi kalau bisa disimpulkan, keberhasilan seseorang dalam mempraktekkan mindful dilihat dari seberapa cepat dia merecovery mind dia untuk kembali stabil. Kalau dia cepat merecovery, dia bisa stabil kembali, artinya ya berhasil latihannya. Ya. Tapi kalau butuh waktu yang lama, sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, masih juga belum stabil, masih uring-uringan segala macam, maka ya belum berhasil, masih jauh. Tapi boleh bisa dibilang begini juga Pak, sebenarnya kita kan masih manusia juga ya. Jadi bilang berhasil nggak berhasil, ya kita juga, maksudnya gini, saya ngalamin ya. Kadang ada momen kita tuh memang lagi, misalnya lagi kurang enak badan, atau lagi ada situasi yang nggak nyaman, otomatis ya latihan kita juga kadang nggak berhasil Pak. Kita masih manusia, gitu ya. Kadang juga loss juga sama. Jadi berhasil atau tidaknya tidak permanen. Tidak permanen, karena itulah kenapa kita perlu betul ya, tergantung situasi makanya kondisi. Kita diminta untuk selalu berlatih. Karena ini yang akan jadi kayak jangkar. Penting banget itu jangkar gitu loh. Misal nih, kayaknya kita ada satu kebiasaan yang kita bangun ya. Misal bangun tidur itu aktivitas pertama lah itu adalah sitting. Itu kan kita lakukan itu bukan 1-2 hari ya, lakukan itu bertahun-tahun gitu. Bangun tidur pagi tuh sitting, karena memang menyiapkan diri untuk seharian ini dengan segala situasi yang tidak terduga gitu. Kita dalam kondisi ground gitu, dalam kondisi itu kita punya jangkar yang kuat. Boleh marah nggak? Boleh. Tapi marahnya juga marah yang manusiawi, tidak yang lost control gitu. Iya, terus boleh sedih nggak? Boleh. Kita kan masih manusia gitu loh. Nggak mungkin kayak kita tuh tiba-tiba karena udah latihan mindfulness sadar. susah ya. Itu mudah. Itu mudah, kita belum ya. kita segini gitu loh. Kalau ekspektasinya sampai segitu, jadi malah terbebani kita. Terus sebenarnya nih ya, satu lagi sih mungkin yang paling banyak mendapatkan benefit dari latihan selain diri sendiri tuh dirasain sama keluarga. Sekeliling kita. Karena hubungan dengan keluarga itu jauh lebih baik. Saya merasain lah, maksudnya ternyata ketika kita mampu bertransformasi, itu hubungan dengan keluarga bertransformasi juga gitu loh. Banyak yang disembuhkan, boleh saya bilang gitu ya, banyak yang disembuhkan. Utamanya adalah hubungan kita dengan orang-orang terdekat lah, terutama keluarga. Itu yang satu hal yang saya sangat-sangat berterima kasih sekali kenal latihan ini, itu hubungan dengan keluarga. Walaupun mungkin kita tahu lah ya, misalnya hubungan yang paling berat kan di hidup kita hubungan dengan keluarga kan. Nah itu sih yang paling transformasi, yang paling dirasain paling kuat gitu. Rasa sayang, rasa cinta itu datang bukan karena kita kewajiban ya dengan orang tua gitu, dengan kakak adik, itu ya karena memang tumbuh dari rasa, bukan kewajiban lah pokoknya. Intinya ya saya memang perlu melakukan itu karena saya memang bagian dari keluarga ini. Jadi nggak ada beban misalnya harus ngapain, itu hasil dari latihan mindfulness kita sebenarnya gitu. Yang orang lihat, lu beda ya? Mereka beda, kita nggak beda gitu. Cuman kita lebih aware aja, lebih sadar gitu. Itu sih. Lebih bijaksana buah kali itu ya. Buahnya kan bergeser dia otomatis, karena kita lebih aware, kita akan otomatis kebijaksanaan tumbuh gitu. Jadi nggak ada sia-sia Pak. Nggak ada. Kalau misalnya kita capai mindfulness, mau sampai ke sini ya patokannya Buddha. Kita masih jauh dari Buddha. Tapi kalau misalnya kita yang bisa ngerasain diri kita sendiri sih sebenarnya. Walaupun kita contoh ya, orang yang sangat pemarah misalnya,
sama seorang nggak cocok. Habis latihan mindfulness, bukan berarti dia jadi baik. Bukan. Kenapa nih dia? Ini jangan-jangan bukan Ong nih. Karakternya berubah 180 derajat nanti. Jadi itu semua cuma pergeseran. Ya. Yang porsinya tadinya 100 geser jadi 90. Itu latihan lagi. Berubah boleh dong, tapi geser berubahnya lagi. juga drastis. Iya. Pelan-pelan. Iya. Itulah itu fungsinya kenapa kita secara kontinu itu Iya. berlatih Iya. gitu loh. Dan itu nggak mendadak misalnya kita langsung tadinya mungkin jarak marahnya setengah jam gitu ya. Iya. Kita bisa naik lah besok jarak marahnya jadi sejam. Agak dijauhin gitu ya. Besok marahnya 2 jam gitu. Mungkin besok lagi kita udah jauh lebih bagus ngatur nafas. Mungkin 3 jam bisa tunda marah itu dengan jauh lebih lama karena kita kan udah aware sama diri kita, aware sama nafas kita gitu. Nggak gampang marah jadinya. Kalau kemarin kan langsung spontan langsung. Meledak langsung. Langsung meledaknya gampang banget gitu ya. Sekarang sudah Sum enggak. pendek. Iya, langsung pendek gitu. Nah orang jadi kok dia jadi nggak marah ya gitu. Nah itu kan juga berkat latihan Jadi gitu. nggak ada yang sia-sia Nggak ya. ada. Nggak ada yang sia-sia. Benar. Semuanya berproses walaupun gesernya sedikit. Nggak tapi tetap apa-apa. ada pergeseran. Nggak apa-apa gitu. Tetap ada pergeseran. Tetap ada pergeseran. Jadi jangan begini. Heran ya ini orang udah latihan mindfulness kok malah gitu aja. Gak gitu ya. Bagaimanapun pasti ada perubahan. Walaupun even Mudah-mudahan. sedikit. Iya. Jadi Mudah-mudahan. Iya. Yang penting tetap optimis. iya. Iya. Yang penting kita harus percaya benih yang ditanam itu pasti ada waktunya untuk subur. Iya. Ya, jangan berharap terlalu banyak. Bahkan terhadap diri kita sendiri, kita nggak bisa berharap banyak. Bagaimana kita berharap pada orang lain? Bagaimana kita harus berharap sama komunitas yang begitu besar, ya kan? Jadi semuanya hanya ngikutin proses mengalir bagai air. Ya, hari ini retret, ayo retret, yuk bareng-bareng gitu, ya kan? Nanti ada dom, bareng-bareng dom. Nah semua bertanggung jawab sama diri kita. Jangan kita ngurusin orang lain. Iya. Kenapa? Karena ngurusin diri sendiri tuh udah sibuk. Dan Sibuk. yang bisa merasakan ada hasil apa enggak tuh ya diri Diri kita sendiri, sebenarnya ya. Iya. Karena kenapa saya bilang sibuk? Bayangin ya, kita punya usia berapa tahun sih di dunia? Kita itu semua datang dengan misi. Misi untuk menyempurnakan menyempurnakan diri kita. Iya. Karena kenapa? Bukan menyempurnakan untuk jadi biku atau menyempurnakan untuk jadi dewa atau jadi bodhisattva, bukan. Tapi kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau saya yang belum sempurna, masih banyak sangkara, hidup saya menderita. Kalau saya orang pemarah, saya ketemu siapa gampang tersinggung. Sayangnya menderita, orang sekeliling kita menderita. Orang menderita, kita ikut lihat dia menderita, kita juga mau menderita. Iya kan? Ini kayak interbeing. Ya kan? Saling berkaitan Saling berkaitan satu sama kita nggak bisa lepas dari komunitas. Karena kita memang lahir untuk nggak bisa sendiri. Kita harus ada orang lain sekitar kita. Nah, jadi kalau misalnya kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak sampah, buat diri kita nyimpen sampah menderita, kita buang juga menderita. Harus buang di tempat yang tepat. Benar, namanya Supaya transformasi. bisa tidak berulang. Namanya transformasi. Jadi Oke. kalau transformasi sampah kita transformasi pelan-pelan, dia akan jadi pupuk. Iya. Nah, jadi Diolah. iya Yang benar. baik. Jadi kita harus pintar jadi petani, mengolah sampah jadi pupuk. Nah, jangan kita terus lempar sampah yang kotor ke orang-orang di sekeliling kita. Oke. Kita akan menderita pasti. Iya. Bukannya kita bikin orang menderita kita seneng, tapi kita ngelihat dia menderita kita sedih. Belum lagi kita kalau dia orang menderita, orang gak nyaman deket kita, orang jauhin kita. Kita juga menderita ya. Emang mau hidup sendirian. Iya kan? Ini memang proses. Jadi pemahaman yang sangat mendasar ini yang membuat kita akan mengerti bahwa mindfulness itu sangat dibutuhkan sama diri kita, sangat dibutuhkan. Oke. Ya, karena dengan mindfulness hidup kita bisa lebih light. Dan hidup kita bisa jadi benar-benar hidup. Nggak seperti Joby. Nggak autopilot. Nggak
tapi logonya Iya, Radio autopilot 107. gitu. Oke. Itulah kenapa kita perlu belajar untuk pelan-pelan ya. Itu Iya. yang ada di dalam Step retret. by step Ya, ya, Bu itu yang Her. ada di DOM sebenarnya. Oke. Belajar untuk pelan-pelan gitu. Iya. Oke. Ditarik lagi untuk jalan kayak gini loh, duduk kayak gini, makan kayak gini, terus supaya kita lagi ditarik untuk ke mode standar kita. Iya. Jangan ke mode autopilot terus gitu. Jadi ya kita sih seneng ya Iya. Pasis bahwa kita ketemu teman-teman di sini, rekan-rekan guru sama-sama DOM. Mudah-mudahan teman-teman juga menikmati Iya. situasi ini gitu. Iya. Pasti have fun kita dengan Bu Her dan Bu Om nih, yang memang benar-benar funny. Ya Iya. ceria banget gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Herlina, Bu Om Reni yang sudah jauh-jauh dari Jakarta datang ke Sekolah Sariputra ya Pak ya. Nah, kita ada PR nih Banten, kita minta contekan. Gitu ya. Oke. Nah, sahabat Intips, mari kita juga sama-sama menerapkan mindful di diri kita masing-masing, karena mindfulness juga sangat bagus untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Bye sahabat Intips. Sampai ketemu. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke, makasih. Nanti saya tagih ya.